Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi bin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlika, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua PKM beserta jajarannya, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semua rahimahumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan, taufik, pertolongan, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua sampai detik ini masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, bahkan bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di dalamnya, berikut anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Sebagai mukadimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlika. Ukhdu 'aliman ay kun 'aliman, jadilah kalian orang alim, pengajar ilmu agama, jadi ulama, jadi ahli Al-Quran. Kalau tidak, maka masih ada pilihan yang kedua, au muta'alliman. Kalau nggak bisa menjadi aliman, pengajar ilmu agama, nggak bisa menjadi orang alim, au muta'alliman, jadilah kamu muta'allim, pelajar agama. Diperintahkan untuk masuk pondok pesantren, untuk hafalan Al-Quran, untuk hafalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengkaji ilmu agama. Kira-kira mampu apa enggak seusia bapak-bapak atau ibu-ibu masuk ke pesantren? Kira-kira gimana ya? Nanti kalau nggak apa, suruh berdiri. Kalau melanggar aturan pesantren, dipukul.
coba 1 minggu saja di Al-Mutakin ya. Al-muta'aliman ini orang-orang yang benar-benar mempersiapkan diri untuk belajar takalluf. Dia benar-benar memaksakan dirinya untuk belajar. Kalau sudah usia 50 ke atas ini memang untuk masuk pesantren sudah berat. Di jejaknya sini sudah tulisannya expired semua ya, umurnya kadaluarsa. Kalau memang itu juga nggak bisa, telat katakanlah, maka masih ada pilihan yang ketiga, au mustami'an, atau jadilah kamu orang yang benar-benar mendengar. Mustami'an, mustami' orang yang mendengarkan dengan seksama kajian ilmu agama. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi benar-benar memperhatikan, benar-benar mendengarkan dengan seksama. Meskipun ya satunya nggak apa-apa, karena faktor umum silakan selonjor. Yang penting mustami'an, fokus pikirannya, matanya pun dibuka, kemudian telinga dibuka. Ada yang matanya dibuka tapi nggak mendengar, pikirannya ke sana kemari, seperti ikan asin dan matanya dibuka tapi nggak mendengar. Atau kalau nggak bisa juga, saya nggak ada waktu untuk hadir ke majelis ilmu, saya nggak ada waktu untuk mendengarkan ceramah atau pengajian. Mungkin seolah-olah nggak ada waktu, atau tidak bisa menyempatkan waktu. Maka masih ada pilihan yang tepat, au muhibban. Kalau jadi orang alim nggak bisa, muta'alim nggak bisa, mustami'an nggak bisa, maka yang tepat au muhibban, minimal senang dengan ahli Al-Quran, senang dengan ahli ilmu agama, senang dengan para ustaz, senang dengan para santri, senang dengan habaib, senang dengan orang-orang yang berkaitan dengan ilmu agama. Wala takunil khamisata, jangan pernah jadi orang yang kelima. Siapa dia? Alim enggak, muta'alim enggak, mustami' juga enggak, muhibban senang juga enggak. Ada ustaz malah dibacok, fatahlikan, maka orangnya akan hancur, binasa. Semoga kita menjadi salah satu di antara 4 kriteria manusia yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal muhibban, senang. Insyaallah di seluruh bagaimana. Pada pagi hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, Ulud atau Maulid. Yang mana yang benar? Muludan, Maulidan. Kemudian apa lagi? Rabiul. Yang benar ini bulan Rabiul Awal. Kemudian dinamakan Maulid kenapa? Karena pada bulan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kalau mulut dari kata apa ini? Maulud. Aslinya maulud, lisan
Jawa mengatakan muludan, mulut. Mulut ini ya, mulut kita ini ada makan-makan biasanya di bulan Rabiul Awal. Maulud maksudnya bayi yang dilahirkan. Kemudian pada bulan Safar kemarin mungkin ada sebagian kita yang melakukan atau melaksanakan ritual Rebo Kasar. Ada nggak di sini? Nggak tahu Rebo Kasar? Rebo Kasar, Rebo itu artinya hari Rebo. Wekasan itu pungkasan akhiran hari Rabu akhir di bulan Safar. Itu ada namanya istilah sholat Rebo Kasar. Meskipun nggak ada di hadis Nabi sholat Rebo Kasar, nggak ada usolli sunatan li Rebo Kasar, nggak ada. Bahkan kalau bukan orang Jawa pun nggak tahu Rebo Kasar itu apa. Ada ritual Rebo Kasar, jadi bulan Safar Rabu terakhir. Malam harinya kita disuruh ibadah, sholat dan lain sebagainya. Istilah para ulama di Jawa ini menjadi istilah sholat Rebo Kasar. Sebenarnya sholat biasa, karena pada hari Rabu terakhir ini biasanya Allah Ta'ala menurunkan banyak bala atau penyakit, sehingga ketika kita sholat di hari itu atau di malam itu akan terhindar daripada bala atau penyakit. Hadisnya nggak sahih, hadisnya dhaif. Nah, hadis dhaif ini setidaknya menginspirasi kita semua untuk beramal kebaikan. Nanti bisa dilanjutkan. Boleh kita buka dulu kajian kita sampai pada halaman 164. Kita warnai hadis nomor 347. Pada hadis ini kita bisa melihat langsung prakteknya. Beliau sholat di atas kursi. Nah, ini sebabnya ini. Sudah ketemu? Halaman 164, hadis nomor 347. An Imran bin Husain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin wa illa fa qawli rawahu Bukhari. Dari Imran bin Husain, namanya mirip imam kita ya. Nah, tapi binnya saya nggak tahu Ustaz siapanya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu qa'iman, dengan berdiri. Fa illam tastati, jika engkau tidak mampu atau jika engkau tidak bisa, fa qa'idan, maka dengan duduk. Fa illam tastati, dan jika engkau tidak mampu atau tidak bisa, fa 'ala janbin,
maka dengan berbaring. Wa illa, dan jika tidak, fa'aumi, maka berisyaratlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hanya di dalam riwayat Imam Bukhari tidak memakai perkataan fa'aumi. Itu riwayat Imam Muslim. Dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak bisa, tidak mampu, maka dengan duduk. Jika engkau tidak bisa, maka dengan berbaring. Dan jika engkau tidak bisa, maka dengan berisyarat. Hadis riwayat Imam. Rakhasa asy-syari'u al-hakimu lil marid fil imani idza ajaza an sujudi 'ala al-ard wa arsyadahu ila annahu yafsulu ma baina ruku'i wa sujudi fil iman. As-salatu ruknun min arkanil Islam al-khamsati munkir wa kafirun. Ini penjelasannya. Salat ini merupakan bagian dari rukun Islam. Rukun ini tiang. Mungkiruha kafirun, orang yang mengingkari salat dihukumi kafir. Ada seseorang yang dia tidak mungkir, atau mangkir itu mungkir, ingkar, tidak mengingkari sholat, tapi dia tidak pernah sholat. Kenapa nggak sholat? Malas. Apakah ini dianggap mungkir mengingkari sholat? Tinggal niatnya. Kalau dia tinggalkan sholat, tarik sholat, kemudian ketika ditanya kenapa kamu tidak sholat, aku ingkar dengan hukum sholat. Kalau sholat itu wajib, aku ingkar, berarti ingkari sholat. Kalau dia mengatakan aku malas saja nih, bukan karena aku ingkar, malas. Bagaimana hukumnya? Maka dia masuk ke kategori hukum tarik sholat, orang yang meninggalkan sholat. Dalam hukum Islam ini tarik sholat, dia diistitabah, diminta untuk taubat selama 3 hari, didatangi pihak yang berwajib, ya, ditarik, dinasihati tentang sholat. Dalam hukum Islam tarik sholat ini kalau dia tidak mau, sudah 3 hari tidak mau diistitabah, tidak mau, maka boleh dibunuh dengan pedang syariat. Berarti Islam berjengga, kasihan daripada hidup di dunia kelamaan menanggung dosa banyak, dan boleh dibunuh dengan pedang syariat. Itu nanti kita akan mempelajari dalam bab tarik sholat. Wa tarikuha yastahiqu iqaba rabbih, orang yang meninggalkan sholat maka dia berhak untuk mendapatkan siksa dari Tuhannya, dari Rabbnya. La tudraku bihalin minal ahwal, dalam kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan, dalam kondisi apapun. Wal aslu fiha al-qiyamu lil mustaqim. Salat ini hukumnya wajib berdiri. Bagian salat qiyam, berdiri ini hukumnya wajib. Bagian untuk salat wajib. Salat fardu wajib
berdiri. Kalau sholat sunnah tidak diwajibkan. Kita sholat taraweh, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud boleh sambil duduk. Akan tetapi pahalanya hanya mendapatkan separuh daripada orang yang berdiri. Ini sholat sunnah. Boleh berdiri, boleh duduk. Kalau yang berdiri mendapat 100% satu misal, maka yang duduk hanya mendapatkan 50% pahala. Untuk sholat fardu yang dihukumi wajib. Faman lam yaqdir 'ala qiyami li maradin shallaha jalisan. Sebagaimana dalam hadis Rasul, kalau tidak mampu berdiri, mungkin karena sakit, maka boleh sholat sambil duduk. Kaifiyahnya, tata cara duduknya bagaimana? Kalau menurut mazhab Syafi'i, kaifiyahnya memang nggak ada kekhususan. Namun kalau kita kembali ke zaman Rasulullah SAW, Rasul memang tidak pernah sholat di atas kursi. Rasul tidak pernah sholat di atas kursi, langsung di atas tanah atau bumi. Nah, di sini memang Rasul mengatakan fa'ilam tasnati faqaidan, duduk. Kaifiyah duduknya tidak dijelaskan. Apakah harus di bawah atau di kursi dan lain sebagainya. Maka kaifiyah menurut Imam Syafi'i bebas. Hanya yang lebih afdal tetap di bawah. Kalau memang mampu. Yang pertama, boleh sambil duduk. Kemudian ada seseorang yang dia tidak mampu berdiri, namun mampu untuk sujud dan rukuk sempurna, maka wajib sujud dan rukuk sempurna. Sholatnya sambil duduk. Jadi silakan ya, kalau di atas bumi atau di atas tanah langsung di bawah ini dengan ikhtiras mampu silakan. Apabila tidak, di atas kursi pun boleh. Hanya ketika rukuk dia mampu sempurna, maka wajib rukuk sempurna. Jadi berdiri untuk rukuk. Kalau dia mampu untuk sujud sempurna, maka sujudnya tidak boleh berisyarat, harus turun untuk melaksanakan sujud dan sujud 2 kali dengan sempurna. Ataupun ketika dia berdiri tidak kuat lama, tahu roksi, pusing. Berdiri Allahu Akbar, belum sampai 1 menit sudah pusing, maka boleh duduk. Seberapa yang ia mampu untuk berdiri, maka itu wajib berdiri. Saya mampu berdiri hanya pas ketika diam Allahu Akbar. Saya mampu berdiri hanya pas ketika takbir Allahu Akbar. Setelah itu nggak kuat lagi, sudah pusing atau gemetar. Lututnya udah gemetar semua, maka boleh langsung. Mampu di bawah, di bawah. Hanya mampu di kursi. Nanti pas rukuk berdiri lagi, mampu sujud silakan. Kalau tidak, fa'omah. Kemudian fa'ilam yaqdir, duduk ini gak mampu. Nah kemudian kalau duduk pahalanya komplit apa tidak? Pahalanya tetap komplit, tidak mengurangi pahala sholat kita. Karena seseorang sholat sambil duduk karena udhu. Kalau sengaja sholat fardu
Fa'ilam yakni wa kana muntaji'an istadara bi jambil qiblah wa shallaha. Sekarang tak mampu lagi untuk duduk, maka sambil berbaring dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, kepalanya taruh di utara. Gak mampu ini, sebelah sini lambungnya sakit, maka sebelah kiri, berarti kepalanya taruh di selatan. Dalam satu riwayat, fa'ilam tasati, kalau tidak mampu, maka famustalqiyah, terlentak, ngadep ke arah kiblat. Sini diganjel bantal sedikit, biar nampak. Kalau tidak mampu, fa'auni, maka berkisah. Terserah posisi tidurnya ini mau menghadap ke arah mana, atau kritis di rumah sakit ini enggak menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa dihadapkan ke arah kiblat bagus. Kalau tidak, sudah pokoknya berkisah. Ya, begini. Enggak bisa, terserah bagaimana. Kemudian matanya bisa berkedip, isyarat dengan mata. Gerakan rukuk ini seperti apa? Gerakan sujud seperti apa? Kalau tidak mampu lagi berisyarat, ini udah terakhir. Berarti bisa mati sudah. Salat itu pokoknya wajib dikerjakan dalam kondisi apapun, selagi akal masih ada, selagi nyawa masih ada, wajib hukumnya dikerjakan, meski dengan isyarat. Wa hadzal hadits hifdzun 'ala shalah wa taysirun lil ahkam asy-syar'iyyah fi halil marad, fama ja'alallahu 'alaina fid din masyaqqah. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita, dorongan untuk senantiasa melakukan salat dalam kondisi apapun. Dan hadis ini memberikan isyarat pula kemudahan melaksanakan syariat agama. Allah tidak pernah menjadikan seseorang yang beragama ini kesulitan untuk melaksanakan tanggung jawab agamanya. Tidak pernah mempersulit seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani kepada seorang hamba kecuali yang dia mampu. Mampunya seberapa? Ini hadis pertama. Kemudian dilanjutkan hadis berikutnya, hadis terakhir dalam bab sifat salat. An Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li maridin sala ala wisadatin farama biha wa qala salli ala al-ardi in istata'ta wa illa imanan waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Rawahul Baihaqi bi sanadin tawil walakin sahhaha Abu Hatim waqfan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang sakit yang sedang melaksanakan sholat di atas bantal ataupun melakukan bersolat atas bantal. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sholatlah di atas bumi jika kau mampu. Tetapi jika tidak bisa, maka berbuatlah dengan isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada ruku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang sahabat sholat di depannya ada bantal. Niatnya buat sujud, karena dia nggak mampu sujud untuk sempurna. Ditaruh bantal, niatnya nanti kalau sujud, dia sujud di atas bantal. Ketika Rasul melihat, Rasul mengambil bantal ini lalu dibuang, disingkirkan. Seraya beliau berpesan, ya, sholatlah kamu sambil duduk. Kemudian nanti untuk sujud ataupun ruku isyarat. Sujudnya isyaratnya lebih rendah daripada rukunya. Bisa kita sambil duduk dan nggak mampu untuk sujud ruku sempurna, maka sami Allah. Kemudian sujudnya lebih rendah. Dan nggak perlu di depan kursinya kita taruh bantal, kita taruh bangku untuk sujud, nggak perlu. Cukup isyarat. Karena saya pernah melihat ini salah satu masjid, kursinya ini ada tempat sujudnya. Nah, jadi nggak perlu. Kalau zaman Rasul ini pakai bantal, nggak perlu dibuang sama Rasul. Semampunya bagaimana? Rasul Asy'ari al-Hakim al-Maliki fil imani idza ajaza 'an sujudi 'ala al-qabr. Syariat agama kita ini merusak, memberikan keringanan kepada orang yang sakit sehingga dia diperbolehkan untuk sujud dan ruku dengan berisyarat. Dengan wala yahmilu minal ardi syai'an yasudu 'alaihi halatal iman. Jadi tidak perlu memakai bantal, tidak perlu memakai tambahan meja, ini tidak perlu. Satu misal saya nggak bisa sujud sempurna, udah pakai dampar ngaji ini, kemudian buat sujud, tidak cukup isyarat saja. La yukallaful maridu ayyata ila ma yasudu alaihi inda ta'ammuli sujudihi 'alal ardh. Ini pelajaran pada pagi subuh kali ini. Jadi kita harap maklum, apalagi sudah usia lanjut. Kalau ada yang sholat di atas kursi atau duduk di atas kursi ataupun di bawah, ini tidaklah mengapa. Mau usah sebutkan berapa sih? Nah, kita mungkin belum mengalami. Pengen mengalami atau tidak? Tidak. Kita ingin sholat sempurna. Kalau terpaksa kita mengalami, maka kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu caranya, kaifiyahnya, bagaimana sholat sambil duduk. Tahu ya? Boleh kalau ada yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya pertama, Pak, mana yang lebih sempurna, sholat di atas kereta? Yang pertama dengan duduk, namun situasinya tidak memungkinkan karena lingkungannya banyak anak kecil, berarti kedua kalinya sholat dengan sempurna di atas bordes di dalam bilik, namun di situ saya perhatikan adalah lingkungannya kotor, masuk orang dari WC. Nah, itu mungkin pertanyaan kedua, Pak, berkaitan dengan hadis 348 tadi, sholatlah di atas bumi. Ada pendapat yang sholat di atas pesawat
itu disunahkan atau diwajibkan setelah turun dari pesawat sholat lagi. Namun kita rombongan dan kita sholat lagi nggak bisa ketinggalan atau meninggal sampai dalam menjalankan sholat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di atas kendaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat beliau pernah melaksanakan sholat di atas kendaraan. Kendaraannya kuda atau onta. Sholat yang beliau laksanakan itu bukan sholat fardu. Ketika beliau hendak melaksanakan sholat fardu, maka beliau akan turun dari atas kendaraan. Sholat yang beliau lakukan atau laksanakan di atas kendaraan atau ini adalah sholat sunnah. Arah kiblatnya mana? Arah kiblatnya adalah tempat yang kita tuju. Kalau di atas unta atau di atas kuda ini enak, dia bisa jalan sendiri, tinggal mengarahkan. Kalau pakai motor, pakai mobil, bagaimana? Tetap masih bisa, sebisa mungkin. Allahu Akbar. Kalau usah angkat tangan, lostar malah jatuh pakai motor. Allahu Akbar. Pasti bungan bingung. Ini sholat di atas kendaraan, sholat sunnah. Masih ada kesempatan. Satu misal mau ba'diyah, kendaraan udah kadang mau jalan, udah cepat-cepat, maka kita duduk kemudian Allah. Kalau berdiri bagaimana? Seperti di atas kereta kan bisa berdiri. Kalau memungkinkan silahkan berdiri, asal tidak pusing, tidak goyang ke sana kemari. Maka yang paling afdal tetap berdiri. Kalau berdiri nggak mampu, baru duduk. Allah sampai assalamualaikum. Ini sholat sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, sholat di atas kendaraan itu diperbolehkan sholat fardu. Asal di atas pesawat, di atas kereta, dimanapun sholat fardu diperbolehkan, asal syarat rukunnya ditunaikan. Menghadap ke arah kiblat, sujud, ruku sempurna. Kalau tidak bisa, bisa di kereta waktunya ada duhur atau ada isya, saya harus sholat fardu. Mau wudu nggak ada air, tayamum nggak ada debu. Ini sudah masalah ini. Namanya sholat faqidut thahurin. Orang yang tidak punya wudu, tidak punya debu, ataupun tidak bertayamum. Kemudian dia sholat. Kalau bisa menyempurnakan sujud rukuknya, maka sholatnya tidak perlu mengulang atau mengganti, termasuk menghadap ke arah kiblat. Kira-kira mampu nggak sholat di atas kendaraan, menghadap ke arah kiblat, kemudian sujud rukuk sempurna? Mampu apa tidak? Tidak. Kalau tidak mampu, maka nanti ketika sampai ke tempat yang memungkinkan layak untuk melaksanakan sholat, maka sholat kita ulang. Itu dinamakan sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormat waktu. Ketika waktu sholat fardu masuk, sholat sebisa mungkin, semampu mungkin. Apa yang kita bisa lakukan? Sambil duduk, isyarat dengan rukuk dan sujud, bahkan dengan tanpa wudu dan tayamum.
nanti ganti. Begitu nyampe di rest area atau di tempat tujuan atau di tempat yang layak untuk melaksanakan sholat, kita ambil wudhu sempurna, kemudian kita ulangi sholat kita. Nah terus apa faedahnya sekarang? Faedahnya apa? Tadi sholat sekarang diulangi. Faedahnya apa? Kita tidak pernah tahu umur kita ini sampai di mana. Sehingga kalau kita sudah dalam kondisi sholat, kemudian kendaraan terjadi kecelakaan yang menyebabkan nyawa kita ini hilang, maka kita tidak dinamakan tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, meskipun nanti mengqadha atau mengganti. Jadi tidak dosa seperti kita melalaikan sholat kemudian mengqadhanya, tidak seperti itu. Makanya kalau masih ada umur sampai tempat tujuan, kita akan ganti sholat. Ini. Kemudian sholat di tempat yang kotor, yang mungkin itu ada najisnya. Nah kita hati-hati, pakai alas, pakai sajadah. Selesai. Yang penting sab'atu atrafi, 7 anggota badan kita, jidat kita, kedua telapak tangan kita, kemudian kedua lutut kita, kedua kaki atau telapak kaki kita, ini tidak menyentuh najis. Satu misal ini, di sini ada najisnya, air cicak. Asal tidak kita injak, tidak kita sentuh, tidak kita buat sujud, itu sah sholatnya. Hanya makruh orang yang sholat dekat dengan najis, ini makruh. Takut nanti geser atau najisnya terbawa angin sehingga mengenai tubuh kita dan batal sholat kita. Yang kita pakai alas. Alasnya tidak harus sajadah, tidak harus tempat, pakai kardus pun bisa. Ya, cari tempat sholat, pakai kardus pun bisa. Kardus salimi, kemudian kita hilang. Saya bantu. Itu 3 pertanyaan yang sudah dicampur. Ada yang ketiga? Sampai ke Pak Ustaz tadi, sholatnya harus berulang bila mana waktu yang harus dimungkinkan. Namun kalau perjalanannya itu masih jauh, seperti sholat maghrib, isya, subuh, tidak mungkin dan mengurangi, apakah sholatnya itu dianggap yang saja tadi benar-benar tidak bisa. Jadi di dalam Islam ini kan ada rukhsah, dispensasi berupa sholat qashar dan sholat jamaah. Itu sudah solusi ya. Satu misal tanggung maghrib, kira-kira sampai tempat tujuan masih ada waktu isya, maka maghribnya kita tarik ke isya. Lepas asar kita jalan, maghribnya nggak bisa ini di atas kendaraan, tapi kira-kira masih bisa melaksanakan pada waktu isya, maka maghribnya kita tarik ke isya. Ataupun sudah masuk waktu maghrib dan kita sudah ada di perjalanan, bukan masih di rumah, sudah melakukan perjalanan, tanggung ini isyanya sampai subuh, kayaknya nggak berhenti di sini, maka isyanya kita tarik ke maghrib. Zuhur asarnya tanggung, asarnya tarik ke zuhur, atau zuhurnya yang tanggung, zuhurnya ditarik di asar. Itu namanya sholat jamaah. Bahkan bisa diqashar, yang 4 bisa jadi 2. Ini solusi. Kalau itu nggak bisa, maka pakai cara berikutnya, kita sholat lihurmatil waqti, untuk menghormat waktu. Kalau seandainya sampai tempat tujuan masih ada waktu, kita laksanakan. Kalau ternyata itu berhari-hari, maka nanti
sholat dengan sempurna kita laksanakan. Ya, kita foto semua. Satu misal hari pertama, kedua, ketiga belum bisa sholat sempurna. Bisa sholat sempurna pada hari keempat sampai tempat tujuan. Maka nanti sampai tempat tujuan kita ganti sholat kita semua. Seperti itu. Ya. Kalau di perjalanan diperbolehkan 2 rakaat qashar. Kalau sudah sampai rumah, sampai tempat tujuan, tidak boleh menggantinya hanya 2, tidak boleh. Mengganti harus. Ini semua ada nanti dalam bab qashar sholat. Cukup? Okay. Itu boleh dijalankan. Supaya sakit wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru. Bahasa mengqashar atau bahasa Nabi menjamak sholat ini, bahasa Al-Qur'annya mengqashar sholat, bahasa Nabinya menjamak sholat ini, mengqashar dan menjamak sholat ini hanya ketika insya'us safar, ketika dalam perjalanan. Adapun ketika kita dalam kondisi sakit, tidak ada diberlakukan adanya sholat jamak maupun qashar. Yang ada sebagaimana hadis Rasul, sholat dengan rusak kalau tidak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring mustalqiyan telentang, nggak bisa juga telentang susah, ya, gelisah, maka dengan isyarat. Jadi nggak ada di dalam kajiannya ini sholat jamak ketika sakit. Saya ulangi. Satu lagi boleh? Boleh. Hukum menahan dua rohani di dalam sholat imam. Di dalam kitab Bulughul Maram dalam bab ini sholat juga dalam bab wudu ini makruh hukumnya. Jadi kalau mau buang hajat, buang dulu. Kecuali sudah masuk sholat Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, hasilnya nggak kencang, mulai protes ini perut kita, mulai bunyi, sehingga kita nahan suara lama sekali Ustaz Imron ya. Ini nggak kena hukum makruh, karena sudah masuk ke dalam sholat dan nggak boleh dibatalkan. Wala tubtilu a'malakum, kata Allah, janganlah kalian membatalkan amal kalian. Haram kita membatalkan sholat kita kecuali karena darurat. Contoh, lagi sholat Allahu Akbar, di dekat kita ini ada sumur tua, ya, dekat lubang buaya sana sholatnya. Kemudian ada orang buta jalan, dia mau masuk sumur ini. Kalau kita diam nggak batalkan sholat kita, ya, dia masuk ke dalam sumur, mati. Ini darurat, maka indar nama, ya, kita ngasih tahu, udah buta, hidup lagi, kita harus ditarik, kita batalkan sholat kita, ini tidak haram. Kalau sekedar ngempat dalam bahasanya, kita nahan, ini nggak apa-apa. Tapi kalau nahan dari pertama ini makruh, belum iqamah, sudah perutnya ini mulus, langsung ke kamar mandi dulu, ke toilet dulu. Jadi hukum sholatnya ini kalau dari awal ini makruh. Kalau datang tiba-tiba ya enggak. Dan kita nggak boleh batalkan. Satu misal ada tamu juga demikian, ada tamu ke rumah, Assalamualaikum. Kalau orang lagi hutang sudah bisa dibuka.
sekarang membatalkan dengan tidak dalam hukum fikih taradud ini batal. Batalin apa enggak ya? Batalin apa enggak? Batal udah sholat. Jadi ini nggak boleh membatalkan sholat bukan karena darurat. Ini hukumnya haram. Jadi usahakan yang perutnya mules ya, yang nahan untuk buang air besar air kecil sebelum iqamah tolong untuk ke toilet terlebih dahulu. Meski nanti harus ketinggalan takbiratul ula bersama imam atau bahkan ketinggalan rakaat. Makanya kata Rasul, sholat ini jadi imam nggak boleh lama-lama kecuali alif lam mim sajadah hari Jumat ini nggak pasti. Kenapa? Karena di belakang terkadang ada orang yang menahan untuk buang air kecil, buang air besar. Ada orang yang sakit parah, ada orang yang bawa anak kecilnya remeh dan lain sebagainya. Hukumnya nahan, pokoknya secara globalnya makruh. Kecuali datang mendadak, ini nggak boleh berlaku. Cukup, ibu-ibu. Nah, ibu-ibunya nanti tanya ke bapak-bapaknya. Sekarang yang sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman yang lebih kepada semua bapak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sesempurna mungkin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa istiqamah duduk di kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Bahkan setiap kajian kita duduk. Sekali lagi, meski dengan nyender, dengan selonjoran. Nah, ini nggak apa-apa. Sekian, subhanallah.